Tanpa restu PDIP, Ganjar Pranowo dinilai punya modal kuat. Potensi ini sangat membahayakan masa depan PDIP. Dan jika Ganjar berkoalisi dengan Anies Baswedan untuk maju Pilpres 2024, maka tidak diragukan lagi menjadi harapan untuk menang. Dilansir fajar.co.id, akademisi politik Kacung Marijan mengatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah memiliki modal untuk mengikuti Pilpres 2024. Hal itu terlihat dari hasil elektabilitas Ganjar yang tercatat tinggi dalam beberapa survei terakhir ini. Walaupun belum ada restu dari PDIP, Ganjar sebenarnya sudah memiliki modal untuk mungkin juga dilirik oleh partai-partai lain. Anies Baswedan dan Ganjar menjadi ancaman bagi para capres lainnya nanti. Pemilihan Presiden 2024 masih 3 tahun lagi, tetapi hangatnya sudah terasa dari sekarang. Belakangan muncul sekelompok relawan yang mengatasnamakan sahabat Ganjar. Mereka terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melenggang ke bursa Pilpres 2024. Sementara Anies Baswedan memiliki sejumlah relawan di media sosial. Salah satunya akun @relawan Anies yang memiliki pengikut hingga 80.000 lebih di Instagram dan 6.000 lebih pengikut di Twitter hingga September 2021. Akun tersebut rajin mengunggah tayangan positif atau pembelaan terhadap isu-isu miring yang menerpa Anies Baswedan. Meski demikian, akun relawan tersebut tak diikuti oleh akun resmi Anies di Instagram. Relawan tidak dibayar bukan karena tidak bernilai, melainkan karena tak ternilai, tulis akun tersebut di halaman depan akunnya. Banyak pendukung Presiden Jokowi akan mendukung Ganjar pada Pilpres 2024. Begitu pula dengan Anies Baswedan. Bagaimanapun, Anies pernah menjadi tim sukses Jokowi pada 2014 dan menjabat sebagai Mendikbud di era Jokowi. Tentu sedikit banyak pendukung Jokowi beralih ke Anies Baswedan. Pengamat politik Universitas Sumatera Utara, Murianto Amin mengemukakan analisanya. Menurutnya, pembawaan Anies dan Ganjar Pranowo cukup baik dalam menjalankan program-programnya. Mereka juga kerap membagikan kegiatan kerja di platform media yang banyak diakses oleh anak muda. Dari sisi tampilan kandidat Anies dan Ganjar, bisa menjadi sosok yang hadir dengan kebutuhan-kebutuhan anak muda, seperti tampilannya dan gaya bicaranya yang sangat menarik perhatian, tuturnya. Kalangan internasional pasti tertawa jika tahu dilantiknya Ketua Umum PDIP, Megawati, sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lulus S1 tidak, pengalaman riset juga tidak. Sungguh sangat disayangkan dan memalukan. Laujustice.co, ahli hukum tata negara Refli Harun turut mengomentari dilantiknya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menurutnya, kalangan internasional pasti akan tertawa jika Indonesia maju memperkenalkan inovasi dan risetnya ketika tahu siapa di balik BRIN sebenarnya. Kalangan internasional pasti akan tertawa kalau sewaktu BRIN maju, apalagi kalau tahu Ketua Dewan Pengarahnya datang dari politik. Dia tak punya pengalaman riset sama sekali. Bahkan maaf, kata Refli, lulus satu pun tidak. Walaupun belakangan akhirnya mendapat gelar doktor honoris causa dan profesor. Kata Refli seperti di saluran YouTube-nya pada Kamis 14 Oktober 2021. Refli lantas membacakan sebuah adegium yang tepat dengan fenomena mega saat ini di BRIN. Ada sebuah adegium, kalau urusan itu tak diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Menurutnya, banyaknya orang yang mengkritik adanya Megawati di BRIN terbilang masuk akal, sebab menjadi seolah bukan sebagai tujuan utama waktu BRIN dihadirkan,
yakni memiliki otonomi untuk mengembangkan inovasi dan riset nasional. Yang justru terjadi kini, BRIN yang berada langsung di bawah Presiden Jokowi ini justru menyerahkan kursi terhormat kepada orang yang tak punya latar belakang keilmuan riset dan teknologi. Terlebih, negara sendiri merogoh pendanaan besar untuk BRIN sampai akhirnya punya cabang di tiap daerah. Dengan demikian, kini Miga memangku dua jabatan penting, baik di Dewan Pengarah BPIP maupun BRIN. Kalau BPIP okelah, itu bisa dianggap mainan politiknya Mega untuk mendapat sebuah pengakuan dari negara seputar kedudukan tinggi di negara dengan level setingkat menteri atau lebih. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Diciptakanlah BRIN yang secara psikologis justru juga di atas menteri. Wakil ketuanya Menteri Keuangan, lalu Menteri Bappenas. Itu artinya dia bisa lebih berkuasa dari Menteri Keuangan sekalipun. Makanya wajar kemudian datang kritik bertubi-tubi. Lalu tantangan BRIN ke depan. Kritik bahkan juga disuarakan loyalis Jokowi yang juga cendekiawan Muslim, Azyu Mardi Azra. Ia mengatakan seharusnya yang menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN adalah seorang peneliti andal yang juga diakui dan dihormati kalangan internasional. Karena ini penting dalam kaitannya dengan kerjasama internasional ke depan. Selain itu pula, beberapa kalangan juga merasa tidak yakin BRIN akan mampu melakukan konsolidasi di sisa akhir pemerintahan Jokowi. Maka dari itulah mau tidak mau, eksistensi BRIN kemudian akan lebih banyak disandarkan pada pemerintahan Jokowi. Kalau sudah begini, jangan harap lembaga riset ini akan mumpuni dan bisa menjadi landasan, kerangka yang kuat dalam riset dan inovasi di negeri ini. Tutup Refli Harun. Anies Baswedan menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan Pilpres 2024. Pemimpin dari berbagai negara pun menghormati Anies Baswedan. Gelora.co, pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu kandidat terkuat yang bisa memenangi Pilpres 2024. Kemunculan relawan pendukung Anies Baswedan untuk maju di pemilihan Presiden 2024 cukup beralasan. Salah satu relawan yang muncul berasal dari relawan yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies. Ia pun mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu memang pantas didukung relawan karena salah satu kandidat yang terkuat yang bisa memenangi Pilpres 2024. Oleh karenanya sangat wajar bila ada dorongan dari masyarakat agar Anies Baswedan ikut bertarung di 2024. Pilihan relawan Anies untuk mendukung Anies Baswedan tentu sangat logis, sebab Anies Baswedan adalah salah satu capres yang sangat potensial untuk memenangkan Pilpres 2024, kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 20 Oktober. Potensi Anies Baswedan bisa dilihat dari berbagai lembaga survei yang selalu menempatkan Anies Baswedan selalu sering 3 besar. Bahkan dalam beberapa survei, Anies Baswedan memperoleh elektabilitas tertinggi yang mengungguli Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, keberhasilannya memimpin Jakarta dapat menjadi modal untuk memenangkan Pilpres 2024. Dari 23 janji politiknya, pada umumnya sudah Anies penuhi. Hal lain, kata Jamiluddin, prestasi Anies Baswedan juga sangat menonjol selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak penghargaan tingkat nasional dan internasional yang diperolehnya. Bahkan pemimpin dari berbagai negara di dunia menghormati Anies Baswedan, jelasnya. Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh nasional yang digadang-gadang menjadi calon presiden di gelaran pemilihan presiden 2024. Bahkan,
pengusungan Anies Baswedan menjadi capres di gelaran Pilpres 2024 sudah mendapatkan lampu hijau dari anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rev Rizal. Ia berharap pria yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Insya Allah Anies Baswedan tahun 2024 menjadi Presiden Republik Indonesia, kata Rev Rizal seperti dalam cuitannya yang dikutip Galamedia pada Minggu 3 Oktober lalu. Di sisi lain, ia juga meminta rakyat Indonesia untuk senantiasa mendukung dan mendoakan Anies Baswedan agar menjadi Presiden RI tahun 2024. Mohon dukungan dan doanya, kata Rev Rizal. Rev Rizal tidak serta-merta melontarkan dukungan kepada Anies tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, Anies Baswedan pernah mengukir prestasi di tingkat dunia dengan masuk ke deretan 20 tokoh besar dunia versi majalah Foresight yang terbit di Jepang edisi April 2010. Selain nama Anies Baswedan, terdapat pula nama Vladimir Putin, Hugo Chavez, David Miliband, Rahul Gandhi, hingga Paul Ryan dalam deretan tersebut. Majalah tersebut memilih Anies Baswedan karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dikenal sebagai Muslim moderat yang memiliki sikap tidak memihak terhadap kekuatan politik tertentu. Anies Baswedan merupakan seorang Muslim moderat yang tetap konsisten untuk tidak memihak pada kekuatan politik tertentu, tulis majalah tersebut. Bahkan, majalah tersebut memprediksikan Anies Baswedan akan menjadi calon pemimpin Indonesia di masa depan.